Anda sudah gila. Itu melanggar peraturan. Suara pramugari bergema tajam menusuk di dalam kabin pesawat menenggelamkan gemuruh mesin. Aisyah tidak membalas, hanya mengulangi perkataannya. Saya perawat. Kalau tidak melakukan RJP resusitasi jantung paru sekarang dia akan meninggal. Suara gadis Indonesia dengan nada yang tenang dan tegas, itu sama sekali tidak bergeming. Pramugari berhijab rapi itu seorang wanita berusia awal 40 Dr. An yang jelas tertekan membalas lagi. Anda tahu implikasi hukum dari tindakan seperti ini, kami akan menuntut Anda. Aisyah menggeleng. Tangannya sibuk melonggarkan ikatan dasi pria asing di hadapannya. Tuntut saja. Tapi saya tidak akan membiarkan dia meninggal di depan mata saya. Pada ketinggian 30.000 kaki di udara, konfrontasi sengit ini menyebabkan semua penumpang terdiam menahan napas. Tidak ada yang menyangka penerbangan dari Los Angeles ke Jakarta ini akan berubah menjadi perlombaan antara hidup dan mati. Dan gadis Indonesia ini yang berani menentang maskapai penerbangan lebih tidak disangka-sangka lagi akan mengubah persepsi semua orang tentang arti profesionalisme. Aisyah Putri tidak pernah menyangka perjalanan pulang ke tanah air kali ini akan menjadi seperti ini. Selama 5 tahun ia bertugas di layanan perawatan rumah home care di Los Angeles jauh dari keluarga. Akhirnya cuti tahunan selama 2 minggu berhasil diatur. Ini adalah kesempatan untuk pulang menjenguk ayah dan ibu di Bandung. Saat mendaftarkan bagasi ia sempat menyelipkan beberapa helai seragam perawat ke dalam lapisan paling bawah kopernya. Niatnya mungkin ia bisa mengunjungi mantan dosen dan rekan-rekannya di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia nanti. Kursi di kelas bisnis memang luas, jadi Aisyah nyaman membaca majalah dalam penerbangan. Kursi di sebelahnya kosong. Dia tersenyum puas karena ada ruang lebih. 10 menit sebelum lepas landas, seorang pria asing berumur awal 60 tahun, berpakaian rapi dengan jas dan rambut klimis tergesa-gesa naik pesawat dan duduk di sebelahnya. Jam tangan mahal di pergelangan tangannya memancarkan kilauan mewah. Maaf, boleh saya lewat? Pria itu bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Aisyah bangkit dengan sopan. Setelah pesawat stabil di udara, pramugari mulai menghidangkan makanan. Aisyah memesan nasi rendang sementara pria di sebelahnya memilih steak daging. Saat makan, pria itu tiba-tiba menegur Aisyah dalam bahasa Inggris. Anda orang Indonesia? Ya, saya bekerja di Amerika dan sekarang saya mau pulang, jawab Aisyah lancar. 5 tahun di Los Angeles menjadikan bahasa Inggrisnya seperti bahasa kedua. Saya juga akan ke Indonesia. Ada urusan bisnis penting. Kudengar industri teknologi Indonesia sangat maju. Pria itu bertanya sambil memotong steaknya. Aisyah tersenyum kecil. Bukan hanya teknologi, sistem medis kami pun termasuk yang terbaik di kawasan ini. Sistem jaminan kesehatan nasional kami BPJS bahkan membuat banyak orang Amerika iri. Pria itu mengangguk. Saya pernah dengar, tapi saya selalu berpikir Indonesia adalah tempat yang agak tertinggal. Kalimat itu sedikit mengusik hati Aisyah, tetapi ia tetap tenang menjelaskan. Banyak orang asing salah paham begitu. Sebenarnya perekonomian Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara. Kepadatan minimarket kami pun sangat tinggi. Kualitas medis tidak perlu diragukan. Saya bekerja di rumah sakit di Los Angeles. Terus terang, rasio perawat pasien dan fasilitas medis kami tidak kalah hebatnya. Bahkan dalam beberapa aspek lebih baik. Anda bekerja di rumah sakit sebagai apa? Pria itu tampaknya mulai tertarik. Saya perawat di layanan perawatan rumah, kata Aisyah. Dengan nada bangga yang tidak dapat disembunyikan. Wajah pria itu berubah serius. Perawatan di rumah pasti melelahkan ya? Tidak juga, sudah terbiasa. Aisyah tidak bercerita panjang. Karena hari-hari yang senantiasa siaga bertugas siang dan malam itu memang sukar digambarkan dengan kata-kata. Selesai makan, pria itu mulai meneliti dokumen sementara Aisyah memakai headphone dan menonton film. Film Hollywood terbaru sedang ditayangkan, tetapi ia mulai mengantuk. Penerbangan lintas Pasifik memang begitu. Perbedaan waktu selalu membuat orang lelah. Kira-kira 6 jam dalam penerbangan. Ketika Aisyah hendak terlelap, ia tiba-tiba mendengar satu bunyi yang kuat di sebelahnya. Ia membuka mata dan melihat pria itu terbentur pada kursi di depan lalu rebah tak berdaya di kursinya. Naluri profesional Aisyah segera bangkit. Dia menyentuh arteri karotis pria itu di leher, tidak ada denyut nadi. Dia segera menekan tombol panggilan sambil berteriak. Ada yang butuh penanganan darurat di sini. Saya perawat, cepat datang. Pramugari segera datang dan melihat keadaan pria itu. Wajah mereka pucat pasi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Jantungnya berhenti.
Cepat bawa AED dan kotak darurat ke sini, kata Aisyah sambil membuka tali leher dan kancing kemeja pria itu lalu mulai melakukan RJP. Tekniknya sangat cekatan. Setiap tekanan dada berada pada posisi dan kekuatan yang tepat. Ini adalah gerakan yang telah diulang ribuan kali dalam tugasnya. Sudah mendarah daging menjadi memori otot. Penumpang di sekeliling terkejut. Ada yang mulai menjerit. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Kabin kelas bisnis serta-merta berubah ricuh. Pramugari senior dengan AED dan kotak darurat di tangan berlari ke arah mereka. Mbak, kami perlu memindahkannya ke lorong. Tidak sekarang, tidak bisa dipindah, kata Aisyah sambil terus melakukan RJP. Gunakan AED-nya dulu cepat. Pramugari senior itu ragu-ragu. Tapi peraturan maskapai adalah memindahkan pasien ke lorong sebelum melakukan tindakan darurat. Peraturan apa-apaan ini? Aisyah melontarkan kata-kata kasar lalu menyambung dalam bahasa Inggris. Jantungnya sudah berhenti lebih dari 1 menit. Setiap menit berlalu tingkat kelangsungan hidupnya menurun 10%. Anda masih mau ikut peraturan? Pramugari senior terdiam melihat ketegasan Aisyah tetapi masih bersikeras. Ini prosedur operasi standar perusahaan. Saya harus patuh. Aisyah menghentikan RJP, mendongak menatap pramugari senior dengan mata yang tajam menakutkan. Baiklah kalau begitu. Telepon bos Anda sekarang dan beritahu ada penumpang yang meninggal di pesawat karena Anda bersikeras mau ikut peraturan tidak masuk akal. Lihat apa yang akan dia lakukan. Dan saya sekarang sedang merekam. Setiap perkataan yang Anda ucapkan tadi akan menjadi bukti. Strategi ini berhasil. Wajah pramugari senior serta-merta pucat pasi. Dia mengetap bibir. Baiklah, ikuti cara Anda. Tapi kalau ada apa-apa Anda tanggung semua tanggung jawabnya. Tidak masalah. Aisyah segera memulai persiapan untuk melekatkan pad AED. Tangannya sama sekali tidak gemetar. Gerakannya sangat cepat. Setelah pad dilekatkan, mesin mulai menganalisis irama jantung. Sedang menganalisis irama jantung, jangan sentuh pasien. Suara elektronik AED bergema. Aisyah berdiri mengangkat kedua tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Penumpang di sekeliling menahan napas. Udara terasa pekat. Kejutan listrik disarankan. Sedang mengisi daya. Semua orang mundur. Aisyah berteriak kuat lalu menekan tombol kejut. Tubuh pria itu serta-merta melonjak lalu rebah kembali. Aisyah segera memeriksa kembali arteri karotis, masih tidak ada denyut nadi. Dia tidak ragu-ragu dan terus melakukan RJP menghitung ritme dalam hati. 1, 2, 3, 4. Di kotak darurat ada masker pernapasan sederhana. Aisyah melakukan 2 hembusan napas setiap 30 tekanan dada. Dahinya mulai berpeluh tetapi tangannya tidak berhenti walau sesaat. 2 menit kemudian AED sekali lagi menunjukkan perlu menganalisis irama jantung. Kali ini mesin berkata, tidak ada irama jantung yang bisa dikejutkan terdeteksi. Hati Aisyah mencelos. Ini berarti keadaan lebih buruk. Mungkin jantungnya benar-benar berhenti asistol atau telah memasuki keadaan aktivitas listrik tanpa nadi PA. Kondisi manapun obat perlu diberikan segera. Dia membuka kotak darurat. Ada beberapa obat dasar di dalamnya tetapi jumlahnya sangat sedikit. Aisyah menilai dengan cepat mendapati ada adrenalin tetapi hanya 2 ampul. Hanya ini kotak daruratnya, dia bertanya kepada pramugari senior. Hanya ini, suara pramugari senior bergetar. Sial. Aisyah merungut perlahan lalu membuat keputusan drastis. Dia mengeluarkan adrenalin bersiap untuk menyuntik. Pramugari senior melihatnya dan segera menghalangi. Tunggu, Anda tidak boleh menyuntikkan obat kepada penumpang di pesawat. Ini pelanggaran peraturan yang serius. Kalau ada apa-apa Anda akan dituntut dan maskapai penerbangan pun akan dituntut. Aisyah menghentikan gerakannya mendongak, menatap pramugari senior. Jadi Anda mau apa? Melihat dia meninggal begitu saja? Kami sudah menghubungi darat. Mereka bilang akan menghubungi dokter di pesawat, kata pramugari senior. Hubungi apa lagi? Aisyah akhirnya meledak. Anda tahu apa yang terjadi kalau otak kekurangan oksigen lebih dari 4 menit? Walaupun bisa diselamatkan, dia akan menjadi pasien vegetatif. Sekarang sudah hampir 5 menit. Kalau tidak diberi adrenalin sekarang, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjadi pasien vegetatif. Pramugari senior masih berkeras. Tapi ini memang melanggar peraturan. Saya sudah bilang saya tanggung semua tanggung jawabnya. Aisyah memotong. Maskapai Anda mau menuntut saya, silakan. Saya sudah bekerja di Amerika bertahun-tahun, biaya pengacara saya sanggup bayar. Tapi kalau hari ini orang ini meninggal karena halangan Anda, saya jamin Anda akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Penumpang di sekeliling mulai bising. Ada yang berteriak, biarkan dia selamatkan orang.
Peraturan apa lagi yang mau dijaga? Betul nyawa orang lebih penting. Tolonglah biarkan dia mencoba bisa tidak. Di bawah tekanan pramugari senior akhirnya mengalah. Baiklah, tapi Anda harus tanda tangan surat pernyataan. Tidak masalah. Setelah orangnya selamat baru kita bicara soal itu. Aisyah segera bersiap untuk menyuntik. Dia mencari pembuluh vena pria itu menusukkan jarum dengan cekatan. Selama bekerja bertahun-tahun jarum yang telah disuntikkannya tak terhitung jumlahnya. Bahkan dengan mata tertutup pun dia bisa menemukan pembuluh vena. Setelah adrenalin disuntikkan, Aisyah terus melakukan RJP. Tenaganya sudah mulai berkurang tetapi gerakannya tidak sedikit pun mengendur. Peluh menetes dari dahinya mengaburkan pandangan tetapi dia tidak mengelapnya. Kembali. Dia berdoa dalam hati. Gerakannya semakin kuat. 2 menit kemudian AED sekali lagi menunjukkan perlu menganalisis irama jantung. Kali ini mesin berkata fibrilasi ventrikel terdeteksi. Kejutan listrik disarankan. Mata Aisyah bersinar. Ada harapan dia sekali lagi menekan tombol kejut. Tubuh pria itu sekali lagi melonjak. Kali ini, ketika dia menyentuh arteri karotis, dia merasakan denyut nadi yang lemah. Ada denyut nadi. Aisyah menjerit. Penumpang di sekeliling bersorak gembira. Ada yang bahkan mulai bertepuk tangan, tetapi Aisyah tahu sekarang bukan masa untuk bersantai. Dia terus memantau tanda-tanda vital pria itu sambil mengarahkan pramugari untuk menyediakan oksigen dan peralatan lain yang diperlukan. Wajah pria itu perlahan-lahan mulai kembali sedikit berwarna. Pernapasannya juga semakin teratur. Barulah Aisyah menarik napas lega tetapi tangannya masih tidak beranjak dari nadinya. Bagaimana keadaannya sekarang? Pramugari senior bertanya dengan hati-hati. Stabil untuk sementara tapi masih perlu terus dipantau, kata Aisyah. Kita perlu segera menghubungi bandara terdekat. Bersiap untuk mendarat. Dia perlu segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Pramugari senior mengangguk lalu segera menghubungi kapten. Beberapa menit kemudian suara kapten terdengar melalui pengeras suara. Para penumpang yang terhormat, karena ada penumpang di dalam pesawat yang memerlukan perawatan medis darurat, kami akan mengalihkan penerbangan ke Bandara Anchorage, Alaska. Diperkirakan akan mendarat dalam 40 menit. Mohon kerja samanya dengan awak kabin. Keputusan ini menyebabkan beberapa penumpang tidak puas karena pengalihan berarti jadwal perjalanan akan tertunda. Tetapi kebanyakan orang paham karena semua telah menyaksikan detik-detik cemas itu dengan mata sendiri. Dalam 40 menit berikutnya, Aisyah tidak meninggalkan sisi pria itu walau sesaat. Dia terus memantau tanda-tanda vitalnya, senantiasa siap untuk melakukan tindakan darurat lagi. Kesadaran pria itu mulai pulih. Matanya sedikit terbuka seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Jangan bicara, tenang saja, Aisyah berkata lembut. Anda baru saja kena serangan jantung sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Mata pria itu dipenuhi rasa syukur. Dia memegang tangan Aisyah dengan lemah. Terima kasih. Anda siapa? Aisyah putri. Dia tersenyum. Saya James. Saya akan mengingat Anda, kata pria itu sebelum diusung keluar dari pesawat. Setelah pesawat lepas landas kembali, suasana di kabin kelas bisnis berubah sepenuhnya. Penumpang yang tadi tidak puas karena jadwal tertunda kini memandang Aisyah dengan penuh hormat. Ada yang datang bersalaman dengannya, ada yang mau berfoto dengannya, dan ada yang terus menawarkan untuk membayar biaya peningkatan kelas penerbangannya. Tetapi masalah juga datang. Pramugari senior datang dengan setumpuk dokumen. Wajahnya serius. Mbak Aisyah, tindakan medis darurat yang Anda lakukan di dalam pesawat, termasuk suntikan obat, melanggar peraturan maskapai kami. Saya perlu Anda menandatangani dokumen ini mengakui bahwa tindakan Anda adalah keputusan yang Anda buat sendiri di bawah pelanggaran peraturan. Aisyah melihat dokumen itu penuh dengan istilah hukum yang padat. Intinya dia perlu mengakui pelanggaran peraturan dan melepaskan maskapai dari segala tanggung jawab. Dia berpikir sejenak, mengambil pulpen dan menandatanganinya. Anda tidak khawatir? Seorang penumpang di sebelahnya bertanya. Mereka mungkin akan menuntut Anda. Aisyah mengangkat bahu. Khawatir apa gunanya? Apa yang perlu dilakukan tetap harus dilakukan. Lagi pula saya percaya hukum tidak akan menghukum tindakan menyelamatkan nyawa. Dia berkata dengan santai, tetapi sebenarnya hatinya sedikit berdebar. Memang menyuntikkan obat kepada penumpang di dalam pesawat tanpa izin adalah area abu-abu dari segi hukum, dan litigasi medis di Amerika sangat rumit. Jika James bangun dan mengklaim tindakan daruratnya menyebabkan efek samping, dia mungkin akan dituntut hingga bangkrut. Tetapi pikiran itu hanya melintas sesaat.
Dia teringat kembali denyut nadi lemah pria itu dari tidak ada menjadi ada. Pada detik itu dia merasakan semuanya sepadan. Inilah sebabnya dia memilih untuk menjadi perawat bukan, untuk menyelamatkan nyawa, untuk kepuasan dapat merebut nyawa dari genggaman maut. Pesawat terus terbang. Aisyah bersandar di kursi akhirnya merasakan kelelahan menyelimuti. Lengan tangannya sakit akibat RJP yang lama. Pergelangan tangannya sedikit gemetar tetapi hatinya tenang malah sedikit gembira. Seorang wanita paruh baya yang duduk di belakang datang dan berbicara dengannya dalam bahasa Indonesia. "Mbak, Anda benar-benar kebanggaan kami orang Indonesia." Mendengar bahasa Indonesia, Aisyah merasa sangat akrab. "Ibu juga orang Indonesia." "Iya, saya juga mau pulang ke Indonesia. Tadi lihat Mbak selamatkan orang, saya betul-betul terharu. Dan Anda berani melawan orang asing itu. Tidak takut dituntut." Memang berani sekali wanita paruh baya itu mengangkat ibu jari. "Tidak Bu, ini semua memang sudah seharusnya saya lakukan." Aisyah agak malu. "Mbak kerja jadi perawat di Amerika ya? Gajinya bagus di sana?" Wanita paruh baya itu bertanya dengan ingin tahu. "Boleh tahan Bu, gaji memang lebih tinggi sedikit dari Indonesia," kata Aisyah. "Tapi terus terang tekanan kerja juga sangat tinggi. Sistem medis Amerika sangat berbeda dengan Indonesia. Mereka sangat mementingkan efisiensi dan biaya. Kadang-kadang nilai kemanusiaannya kurang dibandingkan Indonesia." Wanita paruh baya itu mengangguk. "Iya betul. Dulu saya sakit di Amerika, pergi ke UGD, tunggu 3 jam baru bertemu dokter. Pulang-pulang kena tagihan lebih dari $2.000. Sistem jaminan kesehatan nasional kita memang berkah. Pergi ke klinik biasa pun tidak kena bayar banyak. Dan kualitas medis Indonesia memang tidak kalah hebatnya dari Amerika." Aisyah menyambung. "Saya pernah melihat banyak dokter Indonesia di rumah sakit Los Angeles. Kemampuan profesional mereka sangat hebat. Pendidikan medis dan latihan klinis di Indonesia sebenarnya sangat kuat, hanya saja pengakuan internasionalnya belum terlalu tinggi." Mereka berdua berbual panjang dari sistem medis ke makanan Indonesia kemudian ke fasilitas di Jakarta. Wanita paruh baya itu berkata dia sudah 20 tahun tinggal di Amerika, tetapi setiap kali pulang ke Indonesia dia tetap merasakan Indonesia adalah yang terbaik. Terutama fasilitas minimarket yang ada di mana-mana dan bisa membeli apa saja yang diidamkan tengah malam, sesuatu yang tidak bisa didapati di Amerika. "Iya, setiap kali saya pulang ke Indonesia saya memang mau makan sepuasnya," kata Aisyah dengan senyuman. "Walaupun restoran Indonesia di Amerika banyak, tapi rasanya sangat berbeda. Yang paling saya rindukan adalah jajanan kaki lima, nasi goreng, sate, rendang, es teh manis. Itu semua tidak bisa merasakan yang asli di Amerika." Sedang asyik berbincang, Aisyah tiba-tiba menerima pesan. Dia mengeluarkan ponselnya, pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Mbak Aisyah, putri saya, asisten Bapak James. Bapak James sekarang di rumah sakit, keadaannya stabil. Beliau meminta saya menyampaikan ucapan terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Selain itu beliau ingin bertemu dengan Anda ketika Anda kembali ke Indonesia. Beliau berharap dapat mengucapkan terima kasih secara pribadi. Ini nomor kontak saya. Mohon balas ketika Anda senggang." Aisyah membaca pesan itu, hatinya lega. Setidaknya sekarang dia tahu James baik-baik saja. Itu berita terbaik. Tentang pertemuan itu dia tidak begitu memikirkannya. Baginya menyelamatkan nyawa memang tugasnya. Pesawat terbang hampir 10 jam. Akhirnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aisyah dengan badan yang lesu keluar dari kabin. Tidak disangka di pintu keluar dia melihat sekumpulan wartawan. Mbak Aisyah, apakah Anda perawat yang menyelamatkan orang di dalam pesawat? Bisa ceritakan apa yang terjadi saat itu? Anda tidak takut dituntut?" Aisyah terkejut dengan serbuan ini. Sama sekali tidak tahu bagaimana berita itu tersebar begitu cepat. Rupanya beberapa penumpang di pesawat telah mengunggah video kejadian ke media sosial dan dalam beberapa jam saja video itu menjadi viral. Media berita Indonesia juga mulai melaporkan kejadian ini. Menghadapi pertanyaan wartawan, Aisyah hanya berkata dengan tenang, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Sebagai tenaga kesehatan ketika berhadapan dengan situasi seperti ini memang sudah sepatutnya tampil ke depan. Tapi Anda tidak takut melanggar peraturan maskapai?" Dan dituntut wartawan itu terus bertanya. Kalau dibilang tidak takut itu bohong, Aisyah mengakui. Tapi saat itu di kepala saya hanya ada satu pikiran, yaitu saya harus menyelamatkannya. Urusan lain pikirkan nanti. Wawancara ini setelah disiarkan mencetuskan gelombang besar di masyarakat Indonesia.
Ada yang memuji keberanian dan profesionalisme Aisyah. Ada juga yang mempertanyakan apakah tindakannya benar-benar sah. Berbagai pendapat berdebat di internet, tetapi lebih banyak yang mengafirmasi peran perawat Indonesia. Perawat Indonesia memang hebat. Inilah kebanggaan Indonesia. Waktu saya sakit di luar negeri, dokter tahu saya dari Indonesia. Mereka semua ingin tahu tentang sistem medis kita. BPJS dan kualitas medis Indonesia memang salah satu hal yang paling kita banggakan. Aisyah pulang ke rumah ibunya sudah melihat berita di televisi. Begitu melihatnya, mata ibunya berkaca-kaca. "Anakku ini kenapa berani sekali? Kalau ada apa-apa bagaimana, Bu?" "Saya sudah tidak apa-apa," Aisyah memeluk ibunya. "Bapak itu juga sekarang sudah selamat." Bukankah ini hasil terbaik ayahnya di sebelah? Walaupun mulutnya berkata, "Kamu ini terlalu gegabah," tetapi di matanya tersembunyi rasa bangga. Beberapa hari berikutnya, Aisyah menerima banyak tawaran wawancara, tetapi dia menolak semuanya. Dia hanya mau menggunakan cuti 2 minggu ini untuk meluangkan masa bersama keluarga dan menikmati makanan Indonesia yang sudah lama dirindui. Hingga hari kelima dia di Indonesia, dia menerima panggilan telepon dari asisten James. Asisten itu berkata James sudah dipindahkan dari Alaska kembali ke Los Angeles dan keadaannya semakin pulih. Dokter berkata dia bisa menjalani kehidupan normal sepenuhnya, dan James sangat ingin bertemu dengannya, bahkan akan terbang ke Indonesia untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Aisyah pada mulanya ingin berkata tidak perlu repot-repot, tetapi asisten itu bersikeras mengatakan James benar-benar ingin bertemu dengannya, dan dia memang akan datang ke Indonesia untuk urusan bisnis, hanya mempercepat jadwalnya 2 hari. 2 hari kemudian Aisyah bertemu James di sebuah restoran mewah di Jakarta. Pria itu kelihatan sehat, sama sekali tidak tampak seperti baru saja melalui pengalaman hidup dan mati beberapa hari lalu. "Mbak Aisyah Putri, terima kasih banyak." James segera memegang erat tangan Aisyah. "Dokter bilang kalau Anda tidak melakukan RJP saat itu juga, saya mungkin sudah tidak hidup." "Sama-sama. Itu tugas saya." Aisyah tersenyum. "Saya tahu Anda melanggar peraturan di pesawat karena menyelamatkan saya, dan mungkin ada risiko hukum," kata James. "Jadi saya sudah meminta tim pengacara saya mengurus masalah ini. Maskapai penerbangan tidak akan mempermasalahkannya. Saya jamin." "Sungguh tidak perlu." Aisyah masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi James memotongnya. "Dan saya ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan." Wajah James berubah serius. "Saya sudah menyelidiki latar belakang Anda. Saya tahu Anda bekerja di rumah sakit Los Angeles. Terus terang, dengan kemampuan dan pengalaman Anda seharusnya bisa mendapat gaji dan jabatan yang lebih baik." Aisyah agak malu. "Tidak juga. Pekerjaan saya sekarang pun tidak buruk. Kalau Anda bersedia," kata James, "saya bisa mengenalkan Anda kepada rumah sakit yang lebih baik, atau kalau Anda ingin kembali ke Indonesia untuk berkembang, saya juga bisa membantu. Saya punya beberapa investasi di industri teknologi dan medis di Indonesia, dan saya kenal banyak orang." Aisyah terkejut sejenak, tidak menyangka akan mendapat tawaran seperti itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih atas tawaran baik Anda. Tetapi saya belum ada rencana untuk berganti pekerjaan saat ini. Tapi kalau nanti memang perlu, saya pasti akan menghubungi Anda." James mengangguk. "Tidak masalah. Oh ya, Anda paham tentang industri medis Indonesia?" "Sedikit banyak," kata Aisyah. "Industri peralatan medis dan bioteknologi Indonesia telah berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini, dan sistem medis Indonesia memang sangat hebat. Saat saya bekerja di Amerika, saya sering bertemu dokter Amerika yang ingin tahu tentang sistem jaminan kesehatan nasional dan kualitas medis Indonesia. Saya datang ke Indonesia kali ini memang untuk meninjau peluang investasi terkait medis," kata James. "Terus terang, sebelum kejadian di pesawat itu, persepsi saya terhadap Indonesia masih tertumpu pada, bagaimana ya saya bilangnya, saya merasa Indonesia mungkin tempat yang agak tertinggal." Aisyah tersenyum. "Banyak orang asing berpikir begitu. Tapi sebenarnya PDB per kapita Indonesia sudah melampaui 75 juta rupiah. Industri teknologi medis dan jasa kami semua sangat maju. Fasilitas dan kualitas hidup di Jakarta sama sekali tidak kalah dengan kota besar internasional manapun." "Beberapa hari ini saya berjalan-jalan di Jakarta," kata James. "Memang mengubah pandangan saya. Minimarket Anda sangat praktis, tengah malam pun bisa beli makanan panas. Dan sistem MRT dan KRL sangat bersih dan efisien. Fasilitas dan layanan rumah sakit yang saya kunjungi, beberapa di antaranya, semuanya sangat modern."
Ya, inilah yang paling dibanggakan Indonesia, kata Aisyah. Sistem jaminan kesehatan nasional kami memungkinkan semua orang mampu membayar biaya medis dan kualitas medisnya pun tinggi. Di Amerika saya terlalu banyak melihat pasien yang terpaksa melepaskan perawatan karena tidak mampu membayar tagihan medis. Perasaan tidak berdaya itu memang sangat menyakitkan. Keduanya berbincang panjang dari sistem medis ke budaya masyarakat kemudian ke pembangunan masa depan Indonesia. James semakin bersemangat tidak henti-hentinya mencatat sesuatu di dalam buku catatannya. Mbak Aisyah, putri Anda tahu James meletakkan pulpennya. Pengalaman di pesawat itu bukan hanya menyelamatkan nyawa saya tetapi juga mengubah pandangan saya terhadap banyak hal. Maksud Anda? Aisyah bertanya dengan penasaran. Sepanjang hidup saya berbisnis saya selalu mengutamakan keuntungan, James mengakui. Tapi tindakan Anda di pesawat itu menunjukkan kepada saya satu nilai yang berbeda. Anda tahu mungkin akan dituntut, mungkin akan timbul masalah, tapi Anda tetap memilih untuk menyelamatkan nyawa. Semangat seperti ini di dunia bisnis Amerika sebenarnya sangat jarang ditemui. Aisyah menggeleng. Ini bukan semangat istimewa. Ini adalah bagaimana kami tenaga kesehatan Indonesia dilatih. Sejak di bangku kuliah, dosen kami mengajar bahwa nyawa pasien selalu menjadi prioritas, dan masyarakat Indonesia memang lebih mementingkan kemanusiaan. Tidak semua hal hanya melihat keuntungan. Ini mungkin perbedaan budaya. James menghela napas. Di Amerika litigasi medis terlalu marak. Banyak tenaga kesehatan malah takut dituntut jadi mereka tidak berani membuat keputusan tertentu. Saya dengar ada dokter dalam keadaan darurat perlu menelepon pengacara dulu, baru berani bertindak. Ya, inilah kelebihan sistem medis Indonesia, kata Aisyah. Walaupun kami juga ada sengketa medis, tetapi secara keseluruhan hubungan dokter-pasien di Indonesia masih lebih harmonis. Dan sistem jaminan kesehatan nasional memungkinkan dokter untuk fokus merawat pasien, tidak perlu memikirkan banyak hal dengan perusahaan asuransi. James mengangguk. Kali ini saya datang ke Indonesia selain untuk membahas investasi di industri teknologi, saya juga ingin memahami industri medis Indonesia. Sekarang setelah mendengar kata-kata Anda, saya semakin yakin bahwa sistem medis Indonesia memang mempunyai kelebihan uniknya. Beberapa hari berikutnya, James mengundang Aisyah menjadi penasihatnya, membawanya mengunjungi beberapa rumah sakit dan perusahaan peralatan medis di Indonesia. Aisyah pada dasarnya masih berlibur, tetapi melihat James begitu tulus dan benar-benar berminat dengan industri medis Indonesia, dia setuju. Mereka pertama-tama pergi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM yang berafiliasi dengan alma mater Aisyah. Dia sangat akrab dengan tempat ini. Begitu masuk ke rumah sakit, James terkejut dengan efisiensi dan ketertiban di sana. Ini terlihat sangat teratur, kata James. Saya pernah pergi ke banyak rumah sakit di Amerika. UGD selalu kacau balau dan waktu tunggunya sangat lama. Sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia menjadikan perawatan medis sangat mudah diakses, Aisyah menjelaskan. Walaupun kadang-kadang ada yang mengkritik bahwa perawatan yang terlalu mudah diakses menyebabkan pemborosan sumber daya medis, tetapi secara keseluruhan sistem ini memang melindungi sebagian besar masyarakat. Dan Anda lihat peralatan medis di sini semua sangat modern, tidak kalah dengan rumah sakit besar di Amerika. Di rumah sakit mereka bertemu dengan mantan dosen Aisyah yang kini menjadi kepala perawat. Dosen itu setelah mendengar kisah Aisyah menyelamatkan orang di pesawat berkata, "Aisyah, kamu memang hebat." Dosen itu berkata dalam bahasa Indonesia, "Grup WhatsApp rumah sakit kami semua membicarakan berita tentangmu. Semua bilang kamu kebanggaan perawat Indonesia. Ibu jangan begitu, saya jadi malu." Aisyah tersipu-sipu. Dosen itu kemudian menoleh kepada James dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan Anda sangat beruntung bertemu Aisyah. Dia adalah mahasiswa terbaik di angkatannya. Keterampilan klinis dan daya penilaiannya sangat bagus." James tersenyum dan mengangguk. "Saya tahu. Saya sangat bersyukur kepadanya." Setelah mengunjungi RSCM, mereka pergi ke beberapa perusahaan bioteknologi dan peralatan medis. James sangat terkejut dengan perkembangan Indonesia dalam bidang ini. "Saya tidak menyangka Indonesia begitu maju dalam penelitian dan pengembangan peralatan medis," kata James. "Dan harganya jauh lebih murah daripada produk Amerika, tetapi kualitasnya tidak kalah. Inilah kelebihan Indonesia," kata Aisyah. "Kami mempunyai insinyur dan kemampuan riset dan pengembangan yang sangat baik ditambah lagi dengan basis industri manufaktur yang kuat. Banyak peralatan medis merek internasional sebenarnya diproduksi secara kontrak di Indonesia,
Beberapa hari kunjungan ini mengubah sepenuhnya persepsi James terhadap Indonesia. Dia mulai serius mempertimbangkan untuk berinvestasi di industri terkait medis di Indonesia dan juga ingin memperkenalkan beberapa teknologi medis Amerika ke Indonesia serta mempromosikan produk medis unggulan Indonesia ke pasar internasional. Mbak Aisyah Putri, suatu hari James berkata dengan serius, "Saya punya satu usulan, tidak tahu apakah Anda berminat." "Usulan apa?" Aisyah bertanya dengan penasaran. "Saya ingin mendirikan sebuah platform pertukaran tenaga kesehatan antara Indonesia dan Amerika," kata James. "Memungkinkan tenaga kesehatan Indonesia berpeluang melanjutkan studi di Amerika, dan pada saat yang sama, memungkinkan tenaga kesehatan Amerika datang ke Indonesia untuk mempelajari sistem medis dan semangat kemanusiaan Anda. Apakah Anda bersedia menjadi penasihat untuk proyek ini?" Aisyah terkejut sejenak. Tidak menyangka akan mendapat tawaran seperti itu. "Ini, saya perlu pikirkan," katanya. "Tentu, pikirkanlah perlahan-lahan," kata James. "Tapi saya serius. Saya rasa sistem medis Indonesia mempunyai banyak hal yang patut dipelajari oleh Amerika. Bukan hanya teknologi, yang lebih penting adalah konsep yang berpusat pada pasien itu." Saat itu ponsel Aisyah berdering. Panggilan dari Rumah Sakit Los Angeles. "Aisyah Putri, kami semua sudah lihat berita tentangmu," suara Direktur Departemen Keperawatan rumah sakit itu terdengar. "Pihak rumah sakit ingin berdiskusi denganmu. Kapan kamu kembali?" Hati Aisyah berdebar. "Bukan mau menghukumnya kan, minggu depan saya kembali." "Ada masalah apa?" "Bukan masalah, tapi berita baik," direktur itu berkata sambil tersenyum. "Dewan Direksi Rumah Sakit melihat kinerjamu dan memutuskan untuk mempromosikanmu. Kami ingin kamu menjadi wakil kepala perawat di layanan perawatan rumah dan gaji akan dinaikkan. Nanti kita bicarakan lebih lanjut saat kamu kembali." Setelah menutup telepon, Aisyah agak tidak percaya. Dia mengira akan dimarahi. Tidak disangka malah mendapat peluang naik pangkat. Berita baik. James melihat raut wajahnya dan bertanya, "Ya, rumah sakit mau menaikkan pangkat saya," kata Aisyah, tetapi nadanya agak kompleks. "Kamu tidak gembira?" James menyadari sesuatu. Aisyah terdiam sejenak. "Saya juga tidak tahu. Bekerja di Amerika beberapa tahun ini gaji memang lumayan, pengembangan karier juga cukup baik. Tapi setiap kali pulang ke Indonesia, saya rindu kehidupan di sini. Di Indonesia, walaupun gaji tidak setinggi Amerika, tapi kualitas hidup memang sangat bagus. Dan di sini ada keluarga, ada teman-teman, dan ada makanan yang saya makan sejak kecil." "Kamu mau kembali ke Indonesia untuk berkarier?" James bertanya. Kadang-kadang terpikir juga, Aisyah berkata terus terang. "Tapi gaji perawat di Indonesia memang tidak tinggi. Tekanan kerja juga sangat besar. Banyak teman sekelas saya sudah beralih profesi atau seperti saya pergi bekerja di luar negeri." "Itu memang dilema," kata James. "Tapi saya rasa apapun pilihan yang kamu buat, kamu harus mengikuti kata hatimu. Uang memang penting, tapi kualitas hidup dan kebahagiaan juga sangat penting." Kata-kata ini membuat Aisyah berpikir banyak. Dia telah menabung banyak uang selama bekerja di Amerika, tetapi dia sering merasa kesepian. Di Indonesia, walaupun gajinya mungkin lebih sedikit, tetapi dia bisa tinggal bersama keluarga, akhir pekan bisa keluar dengan teman-teman ke kafe atau pusat perbelanjaan. Tengah malam ingin makan, bisa langsung ke warung atau minimarket di bawah. Ini semua sukar didapati di Amerika. Cuti Aisyah cepat berakhir. Dia harus kembali ke Los Angeles. Sebelum berangkat, James datang ke bandara untuk mengantarnya. "Mbak Aisyah Putri, terima kasih banyak atas bantuan Anda selama periode ini," kata James. "Anda menunjukkan kepada saya Indonesia yang sebenarnya, dan Anda juga memberi saya pandangan baru tentang industri medis." "Sama-sama. Saya juga belajar banyak," kata Aisyah. "Oh ya, ini untuk Anda." James menghulurkan sebuah amplop. "Ini sedikit tanda terima kasih dari saya. Mohon diterima." Aisyah membuka amplop itu. Di dalamnya ada cek. Jumlahnya membuat dia terkejut. "Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa terima." Aisyah ingin mengembalikan cek itu kepada James. "Anda menyelamatkan nyawa saya. Uang ini apa artinya?" kata James. "Dan saya serius. Kalau Anda bersedia kembali ke Indonesia untuk berkembang, saya bisa berinvestasi mendirikan sebuah perusahaan konsultan medis, dan Anda akan bertanggung jawab sebagai CEO. Gaji pasti tidak akan kurang dari di Amerika." Aisyah melihat mata James yang tulus, tiba-tiba merasakan mungkin ini adalah satu peluang. Mungkin dia benar-benar bisa kembali ke Indonesia, mengembangkan profesionalismenya di sini, dan pada saat yang sama bisa bersama keluarga. "Biar saya pikirkan dulu," kata Aisyah. Tentu James tersenyum.
Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukung Anda. Aisyah kembali ke Los Angeles dengan perasaan campur aduk. Pihak rumah sakit memang menawarkan kenaikan pangkat dan gaji. Syaratnya sangat menarik, tetapi hatinya senantiasa terikat dengan Indonesia. Suatu hari ketika dia bertugas, dia bertemu dengan seorang pasien dari Indonesia. Pasien itu mengalami serangan jantung ketika berlibur di Amerika lalu dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Walaupun nyawanya berhasil diselamatkan, biaya medis yang mahal membuatkan ahli keluarganya pusing. Kalau di Indonesia kan bagus ya Mbak, istri pasien itu berkata dalam bahasa Indonesia, matanya berkaca-kaca. Ada BPJS, setidaknya bisa menanggung sebagian besar biaya. Tidak seperti sekarang, biaya perawatannya saja sudah puluhan ribu dolar. Kata-kata ini menyentuh hati Aisyah. Dia teringat kembali ketika di Indonesia melihat pasien-pasien yang mendapat perawatan tepat pada waktunya karena adanya sistem jaminan kesehatan nasional. Teringat suasana penuh kemanusiaan di rumah-rumah sakit Indonesia. Di Amerika medis memang sangat maju, tetapi operasi komersial yang dingin itu kadang-kadang membuat orang merasa medis telah kehilangan makna paling dasarnya, yaitu merawat pasien. Setelah selesai kerja, Aisyah duduk di apartemennya melihat pemandangan malam Los Angeles dari jendela. Kota ini sangat mewah, tetapi tidak terasa miliknya. Dia mengeluarkan ponselnya meninjau foto-foto yang diambil di Indonesia. Ada foto makan bersama keluarga, ada foto jalan-jalan dengan teman-teman, dan ada pemandangan biasa di jalan-jalan Jakarta. Dia tiba-tiba sadar dia rindu rumah, bukan hanya merindukan makanan dan fasilitas, tetapi lebih kepada rasa memiliki itu. Di Indonesia dia adalah Aisyah Putri, seorang gadis Indonesia biasa. Di Amerika, dia selalu menjadi perawat dari Indonesia, seorang pendatang. Keesokan harinya, Aisyah membuat keputusan. Dia berjalan masuk ke kantor kepala perawat dan berkata, "Bu, saya ingin berhenti kerja." Kepala perawat terkejut sejenak. "Kenapa tidak puas dengan syarat kenaikan pangkatnya? Kita bisa bicarakan lagi." "Tidak," kata Aisyah. "Saya ingin kembali ke Indonesia." Kepala perawat menghela napas. "Saya sudah tahu akan ada hari ini. Perawat cemerlang sepertimu kami memang sayang untuk melepaskan. Tapi kalau kamu sudah membuat keputusan, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu." Setelah menyelesaikan urusan berhenti kerja, Aisyah menelepon James. "Pak James, tawaran yang Anda katakan sebelumnya masih berlaku." Di ujung telepon terdengar suara James yang antusias. "Tentu saja berlaku. Kamu sudah memutuskan untuk kembali ke Indonesia." "Ya, saya mau pulang," kata Aisyah. Nadanya penuh ketegasan. Sebulan kemudian Aisyah kembali ke Indonesia. James benar-benar berinvestasi dan mendirikan sebuah perusahaan konsultan medis dengan Aisyah sebagai Chief Executive Officer (CEO). Bisnis perusahaan itu adalah membantu institusi medis Indonesia dan Amerika menjalankan pertukaran dan kerjasama, serta menyediakan kursus pelatihan untuk tenaga kesehatan. Pada hari pembukaan banyak orang datang mengucapkan selamat. Ada mantan teman sekelas Aisyah, dosen, dan beberapa rekan yang bekerja di bidang medis. Semua gembira untuknya dan mengagumi keberanian serta pilihannya. "Aisyah, kamu memang hebat," kata seorang teman sekelas. "Berani melepaskan gaji tinggi di Amerika dan kembali ke sini untuk memulai bisnis." "Tidak sehebat itu," Aisyah tersenyum. "Saya hanya ingin melakukan apa yang saya benar-benar ingin lakukan. Dan bekerja di Indonesia. Walaupun gaji mungkin tidak setinggi Amerika, tapi kualitas hidup memang jauh lebih baik. Saya bisa selalu pulang ke rumah bersama keluarga, akhir pekan bisa keluar dengan teman-teman. Ini semua tidak dapat dibeli dengan uang, dan apa yang kamu lakukan sekarang sangat berarti," kata seorang rekan lain. "Membantu lebih banyak tenaga kesehatan Indonesia untuk belajar di luar negeri dan pada saat yang sama membiarkan dunia melihat keunggulan medis Indonesia. Bukankah ini yang selalu ingin kamu lakukan?" Aisyah mengangguk, hatinya penuh rasa syukur. Dia teringat kembali pengalamannya di pesawat pada hari itu. Jika bukan karena tindakan darurat berisiko itu, semua ini tidak akan terjadi. Kadang-kadang hidup memang begini, satu keputusan bisa mengubah keseluruhan haluan. Beberapa bulan kemudian bisnis perusahaan semakin maju. Aisyah berhasil menjalankan beberapa proyek kerjasama antara rumah sakit Indonesia dan Amerika, dan juga membantu banyak perawat dan dokter Indonesia melanjutkan studi di Amerika. Yang lebih penting, dia mulai menyelenggarakan serangkaian seminar dan kursus pelatihan berbagi pengalamannya yang dipelajari di Amerika dan pada saat yang sama menekankan kelebihan sistem medis Indonesia. Suatu hari dia menerima sepucuk surat dari maskapai penerbangan itu.
Dibuka isinya adalah surat penghargaan resmi yang mengucapkan terima kasih atas keberaniannya di pesawat. Surat itu juga menyatakan bahwa maskapai telah memutuskan untuk mengubah peraturan terkait dan di masa depan, jika ada tenaga kesehatan yang memenuhi syarat di dalam pesawat yang bersedia membantu dalam keadaan darurat, mereka akan diberikan lebih banyak dukungan dan perlindungan. Lihat keberanianmu telah mengubah banyak hal, James berkata kepadanya dalam panggilan video. Dia kini telah menjadi investor terbesar di perusahaan Aisyah dan juga penasihatnya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Aisyah masih berkata begitu. Tapi tidak semua orang punya keberanian sepertimu, kata James. Kamu tahu, karena kisahmu saya di Amerika pun sudah mulai berinvestasi dalam beberapa proyek terkait pendidikan medis. Harapannya dapat melahirkan lebih banyak tenaga kesehatan sepertimu. Bulan berikutnya perusahaan Aisyah menyelenggarakan forum pertukaran tenaga kesehatan Indonesia yang pertama. Forum ini menarik banyak profesional medis dari seluruh kawasan dan Amerika. Di forum itu Aisyah berbagi pengalamannya melakukan tindakan darurat di pesawat dan inspirasi yang diperoleh dari pengalaman itu. Pada hari itu saya dihadapkan pada sebuah pilihan. Aisyah berdiri di atas panggung berkata, apakah mematuhi peraturan atau menyelamatkan nyawa? Saya memilih untuk menyelamatkan nyawa karena saya percaya nilai nyawa mengatasi segalanya. Ini bukan hanya pilihan pribadi saya, tetapi juga kepercayaan yang ditanamkan oleh pendidikan keperawatan Indonesia kepada saya. Tepuk tangan gemuruh bergema di aula. Sistem medis Indonesia mungkin bukan yang paling kaya. Tenaga kesehatan kami juga bukan yang bergaji paling tinggi, Aisyah menyambung. Tapi kami punya satu kelebihan yang sangat penting, yaitu kami senantiasa mendahulukan pasien. Inilah aset paling berharga dalam dunia medis Indonesia dan juga hal yang paling kami banggakan. Setelah forum selesai, banyak orang datang mendekati Aisyah untuk berbincang. Ada dokter dari Amerika yang berkata mereka sangat ingin mempelajari sistem medis dan semangat kemanusiaan Indonesia. Ada juga perawat muda Indonesia yang berkata, setelah mendengar pidato Aisyah, mereka kembali bersemangat dan yakin terhadap profesi ini. Mbak Aisyah, Anda memang luar biasa, kata seorang perawat yang baru lulus kepadanya. Saya awalnya juga ingin bekerja di Amerika, tapi setelah mendengar sharing Anda, saya rasa mungkin tetap di Indonesia pun satu pilihan yang sangat bagus. Pilihan setiap orang berbeda, Aisyah berkata lembut. Yang penting kita harus tahu apa yang kita inginkan. Kalau kamu mau pergi melihat dunia, pergilah. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat bagus. Tapi, jangan lupa Indonesia pun punya banyak hal yang patut kita banggakan. Malam itu Aisyah duduk sendirian di kantor melihat pemandangan malam Jakarta dari jendela. Kota ini tidak semewah Los Angeles, tetapi ia mempunyai kehangatan yang unik. Minimarket di jalan terang benderang, pusat kuliner malam masih ramai. Di stasiun MRT dan KRL masih ada orang yang bergegas pulang. Dia teringat kembali kejadian di pesawat pada hari itu. Teringat denyut nadi lemah James dari tidak ada menjadi ada pada detik itu. Pada saat itu dia tahu dia telah membuat pilihan yang tepat. Bukan hanya pilihan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga pilihan untuk kembali ke Indonesia. Ponselnya berbunyi, ibu yang menelepon. Aisyah, kamu mau pulang makan malam hari ini? Ibu masak rendang kesukaanmu. Iya bu, aku pulang sekarang, Aisyah berkata sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Aisyah mengemas barangnya dan keluar dari kantor. Saat di dalam lift, dia melihat pantulan dirinya di cermin. Bibirnya tersenyum tanpa sadar. Dia rasa inilah kehidupan yang dia inginkan. Bukan yang paling kaya tetapi yang paling bahagia. Bukan yang paling glamor tetapi yang paling tulus. Dia menggunakan profesionalismenya untuk membantu orang lain. Dan pada saat yang sama melakukan apa yang dia suka. Dia mempunyai keluarga yang menemani, teman-teman yang mendukung, dan pekerjaan yang membuatnya bangga. Melangkah keluar dari gedung, angin malam Jakarta menyapa wajahnya membawa aroma yang familiar. Aisyah menarik napas dalam lalu melangkah menuju ke arah rumah. Di kota ini dia bukan lagi pengembara yang terombang-ambing di negeri asing, tetapi bagian dari tempat ini. Keputusan berani di pesawat pada hari itu bukan hanya menyelamatkan nyawa James, tetapi juga memungkinkannya menemukan kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Dan semua ini bermula dari kalimat itu, saya perawat, saya tidak akan membiarkan dia meninggal di depan mata saya. Keberanian pada saat itu mengubah haluan hidup dua orang dan juga membuka mata lebih banyak orang kepada profesionalisme dan tanggung jawab tenaga kesehatan Indonesia.